Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, pada ibadah tunas remaja kali ini kita akan bersama-sama mempelajari bagian firman Tuhan, yaitu hukum yang ke-9. Ada yang tahu hukum yang ke-9? Boleh dibaca dalam Keluaran 20. Keluaran 20. Coba dilihat Keluaran 20. Boleh baca satu orang? Ya, silakan Edric. Ayo. Jangan mencuri. Yang ke-9. Ke-9. Ada? Ke-9. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Mungkin. Itu kan ada, kita tuh kan ada 10 perintah ya. Sebelum terakhir yang ke-10 tuh apa tuh? Coba di ayat yang terakhir tuh. Sebelum yang ke-10. Kak, suara kakak di mute. Oke, ada? Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Iya, itu dia. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Oke. Kakak akan share screen dulu ya. Nah, ini dia. Ini mohon maaf kakak ada bayi. Adik-adik, coba perhatikan ya. Coba perhatikan itu. Itu biasanya cerita tentang apa kalau yang begitu? Kalau hidungnya jadi panjang, itu karena berbohong. Itu karena berbohong ya. Nah, Adik-adik, mari kita lihat sebenarnya apa yang ada dalam perintah yang ke-9. Nah, apa bunyi perintah ke-9? Perintah ke-9 berbunyi, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kemudian, adik-adik, apa yang dituntut? Sebentar ya. Bentar. Nah, apa yang dituntut dalam perintah ke-9? Jadi apa yang kita lakukan gitu ya? Perintah ke-9 menuntut kita untuk memelihara dan memajukan kebenaran di antara sesama manusia, ya. Serta nama baik kita sendiri maupun nama baik sesama kita, khususnya dalam memberikan kesaksian. Nah, kemudian apa yang dilarang dalam perintah yang ke-9? Perintah ke-9 melarang segala sesuatu yang merugikan kebenaran, merusak nama baik kita sendiri maupun nama baik sesama. Jadi yang kakak garis bawah itu ada yang dituntut, ada yang dilarang. Nah, adik-adik, ini nasnya coba
kakak minta Alexander di Zakaria 8 ayat 16, Edric 1 Petrus 3 ayat 16, kemudian Alexander ini Andi. Evelyn itu Amsal 14 ayat 5 ya, kakak salah ketik. Kemudian Ilona Ayub 27 ayat 5, kemudian Jennifer Mazmur 15 ayat 13. Silakan dibaca dulu. Yang sudah ketemu boleh langsung baca. Alexander. Bentar. Ini Jennifer, Samelvin, Ripka boleh open cam ya. Kedengaran kakak? Kedengaran. Ya, ini aku pakai akun kakakku ini, Andi. Oh, ini Andi. Oh, sorry Andi. Oh ya, tadi ada ini ya, WA ya. Ini chat ya. Oke, Andi. Zakaria 8. Zakaria 8 ayat 16. Baik. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain dan laksanakanlah hukum yang benar. Yang Iya, mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. iya. Kemudian selanjutnya 1 Petrus 3 ayat 16, ini Edric. Dan dengan hati murah yang murni, supaya mereka yang meminta kamu karena hidupmu, yang sayalah dalam Kristus menjadi malu karena fitnahnya mereka tuh. Ya, sekarang Amsal 14 ayat 5. Saksi yang setia tidak berbohong, tetapi siapa menyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Iya, selanjutnya Ayub 27 ayat 5. Aku sama sekali tidak membenarkan kamu. Sampai binasa, aku tetap mempertahankan bahwa aku tidak bersalah. Iya, Mazmur 15 ayat 3 yang terakhir. Mazmur pasal 15 ayat 3 yang berbunyi demikian. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan tidak menimpakan celak kepada tetangganya. Nah, itu dia ayat-ayatnya ya. Nah, mari kita lihat lagi adik-adik. Nah, Allah Alkitab, maksudnya Allah kita itu adalah Allah kebenaran. Nah, ia itu disebut Tuhan Allah yang setia atau Allah benar. Itu dalam Mazmur 31 ayat 16, kemudian Allah tidak dapat berdusta. Ya. Ingat bahwa Allah tidak dapat berdusta karena Allah adalah kebenaran. Nah, maka adik-adik selaku anak-anak Allah, kita harus mengatakan kebenaran setiap waktu. Ya. Karena kita memiliki Allah yang adalah kebenaran, maka kita sebagai anak-anak Allah, kita harus mengatakan kebenaran itu setiap waktu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah kebenaran itu? Ya. Nah, waktu Tuhan Yesus disalibkan, itu Pontius Pilatus mempertanyakan tentang kebenaran, ya. Ini adalah pertanyaan Pontius Pilatus dan terus ditanyakan semenjak manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, jadi Allah menciptakan manusia itu untuk berpikir benar menurut standar Allah, bukan standar manusia. Nah, selama kita menerima dan menaati perintahnya, kita hanya mengetahui dan mengatakan kebenaran. Ya. Nah, ketika iblis menipu kita mencoba untuk
menemukan standar penilaian atau kebenaran di dalam akal kita sendiri. Nah, selalu diingat tadi bahwa sebenarnya kebenaran yang kita pakai itu adalah kebenaran Allah. Tapi ketika kita jatuh ke dalam dosa, iblis menipu kita dan kita akhirnya mencoba menemukan standar penilaian atau kebenaran di dalam akal kita sendiri. Ini yang membuat kita menjadi korban dari dusta iblis dan tidak dapat mengatakan kebenaran, ya. Ini adalah akibat dari dosa sebenarnya, ya. Nah, Yesus pernah berkata kepada orang-orang Yahudi yang tidak percaya, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Bapakmu itu iblis itu, ya. Nah, ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berdusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, kita ingat adik-adik, pada zaman Adam dan Hawa jatuh, iblis itu menipu, ya, dan berdusta. Bahwa dia mengatakan, kalau kamu makan buah itu, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Padahal saat itu dia berdusta. Ya. Padahal sesungguhnya tidaklah demikian, karena Allah mengatakan, kalau kau makan buah itu, hari ini juga maka engkau akan mati. Tetapi iblis berdusta. Katanya kalau kau makan buah itu, engkau sama seperti Allah. Nah, itulah yang akhirnya membuat Hawa memakan buah itu. Nah, Alkitab mencatat dari awal lah, sejak semulanya, bahwa tidak ada kebenaran di dalam iblis. Iblis adalah pendusta dan bapa dari segala dusta. Diingat ya, bahwa Allah kita adalah Allah kebenaran dan iblis adalah bapa segala dusta. Nah, mari kita lihat lagi. Nah, seperti yang kakak katakan tadi, kebenaran adalah hal yang sesuai dengan pikiran Allah. Jadi bukan menurut pikiran atau akal kita. Itulah yang kebenaran yang sejati. Nah, hanya orang yang sudah dilahir barukan, yaitu orang yang bertobat dan percaya, dapat mengatakan kebenaran. Ya. Nah, secara logikanya ya, jadi kebenaran itu adalah hal yang sesuai dengan pikiran Allah. Lalu hanya orang-orang yang sudah dilahir barukan, yaitu orang yang bertobat dan percaya kepada Allah saja, yang dapat mengatakan kebenaran. Di luar itu, maka segala sesuatunya adalah tidak benar. Nah, Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, dan Yesus adalah hidup. Maka hanya ketika kita dipersatukan dengan Kristus, kita dapat benar-benar mengatakan kebenaran. Jadi kebenaran itu, kalau kita bisa mengatakannya, itu karena anugerah Tuhan yang bekerja melalui kita, bukan hasil pekerjaan kita atau karena kebaikan kita, tetapi Allah lah, Tuhanlah yang memampukan kita untuk mengungkapkan dan mengatakan kebenaran. Ya, karena pada prinsipnya di luar, kalau kita tidak hidup dekat dengan Tuhan, kita tidak dapat mengungkapkan kebenaran. Nah, itulah maksudnya kebenaran ya. Karena orang banyak sekali mempertanyakan apa itu kebenaran. Nah, kalau misalnya di pengadilan-pengadilan, orang mencari yang benar, gitu ya. Yang benar, maka standar yang dipakai adalah hukum. Hukum pasal berapa, ayat berapa, misalnya mencuri ayam.
Ada orang mencari kebenaran. Dia mencuri benar. Buktinya apa? Ini. Dia pada subuh-subuh dia tertangkap. Lalu apa hukumannya? Pasal ini tentang pencurian dihukum 3 bulan kurungan. Itu ada standar yang digunakan. Itu adalah kebenaran berdasarkan perbuatan atau secara hukum. Tetapi yang kita bahas di sini adalah kebenaran yang sesuai dengan pikiran Allah. Ya. Nah, sekali lagi bahwa hanya orang-orang yang dilahirbarukan, yaitu orang yang bertobat, yang dapat mengatakan kebenaran. Dan kita harus hidup di dalam Yesus supaya kita benar-benar mengenal apa itu kebenaran. Nah, mengatakan kebenaran ada 2 esensi ya. 1, mengatakan apa yang sungguh-sungguh kita percayai sebagai kebenaran. Nah, kita benar-benar memaksudkan apa yang kita katakan dan mengatakan apa yang kita maksudkan. Yang kedua, nanti kita lihat perbedaannya. Mengatakan apa yang sebenarnya atau fakta bukan sesuai keinginan kita. Kita lihat, kita tidak dapat mengatakan bahwa seseorang sedang mengatakan kebenaran atau dia berbuat benar kecuali dia mengatakannya apa yang sesuai dengan realita yang ada. Nah, tidak cukup hanya dengan tepat mengulang apa yang kita dengar dari orang lain atau kabar angin. Hal itu menunjukkan bahwa kita tidak mencintai kebenaran. Maksudnya begini adik-adik. Ketika di kelasmu, ini walaupun kita nggak sekolah ya, tapi adik-adik kan punya pengalaman misalnya di kelas. Ketika ada temanmu yang membolos, kemudian ada temanmu yang satunya mengatakan, "Hey, si Andi itu membolos. Dia itu sering nggak masuk kelas." Lalu, kita tahu teman kita itu suka membolos gitu ya. Tapi kita tidak pernah, kita itu lain kelas misalnya dengan si Andi. Lalu kita datang ke orang tuanya, kemudian, Tante, itu si Andi katanya suka membolos. Katanya, tapi kita tidak melihat bahwa Andi itu membolos. Jadi adik-adik, perhatikan, kalau kita ingin mengungkapkan satu kebenaran, kita harus tahu apakah itu benar-benar terjadi. Ya, jangan hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh orang. Atau misalnya yang sekarang, misalnya di media sosial. Di media sosial itu kan banyak sekali berita-berita hoax ya, yang tidak ada kebenarannya tetapi kita sebarkan. Maka sekarang harus kita berhati-hati. Tidak hanya mulut yang berkata benar, tetapi jari jemari kita pun harus digunakan untuk kebenaran. Ya. Jangan sampai berita di media sosial, di WA yang menyebar misalnya, kita tidak tahu kebenarannya. Itu kita sebarkan kepada orang lain. Nah, itu maksudnya bahwa tidak cukup hanya dengan tepat mengulang apa yang kita dengar dari orang lain atau kita terima misalnya WA atau kabar angin, lalu kita sebarkan ke orang lain. Tetapi yang benar adalah kita harus menyaring bahkan mencari tahu mengenai kebenaran itu. Jangan sampai kita sebarkan hal yang tidak benar. Nah, adik-adik, di dalam hidup kita itu seringkali kita menemukan banyak sekali orang-orang yang berbohong untuk keuntungan dirinya sendiri.
Nah, kita jangan sampai melakukan hal yang seperti itu. Ataupun misalnya ketika dipercaya oleh mama atau papa untuk punya handphone, kemudian itu untuk belajar ya, lalu ditanyalah, misalnya pada hari tertentu orang tua tanya, mama tanya, misalnya, Edric, kamu sudah belajar? Sudah. Handphonemu kamu pakai buat apa? Buat belajar. Padahal dia gunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Misalnya nonton film yang porno, misalnya, itu tidak baik. Atau digunakan untuk berjudi, misalnya. Atau menggunakannya untuk, misalnya dia gunakan setiap malam sampai tengah malam, bahkan sampai subuh, digunakan untuk main. Itu adalah hal yang tidak baik. Kita mengatakan sesuatu hal yang bohong, tidak sesuai dengan kenyataan. Maka yang harus kita gunakan adalah standar kebenaran Tuhan itu. Bahwa jangan sampai kita mengungkapkan hal yang tidak sebenarnya. Nah, adik-adik, mari kita lihat apakah kadang-kadang kebohongan itu dibenarkan. Ada orang bohong demi kebaikan. Seringkali bisa begitu ya. Betul nggak? Iya kan? Aku bohongkan supaya kebaikan. Atau misalnya, kalian pernah nonton Robin Hood? Ya, nah kalau belum pernah ya. Nah, Robin Hood itu dia itu mencuri di rumah orang-orang kaya gitu ya. Kemudian dari hasil curiannya dia menolong orang miskin. Apakah itu dibenarkan? Nah, itu di dalam Alkitab tidak dibenarkan. Ya. Dia berbuat jahat untuk berbuat baik. Tidak boleh seperti itu. Sama saja dengan ada namanya dusta putih. Namanya dusta itu sebenarnya nggak ada yang putih. Dusta itu ya dosa. Tapi orang sering mengatakan dusta putih. Nah, ada sebagian orang yang mengatakan bahwa berbohong bisa benar dalam beberapa kasus. Orang berbicara tentang sedikit dusta putih atau kesopanan dan pujian yang palsu. Ini coba lihat gambar ya. Ini khususnya untuk cewek-cewek. Kamu kelihatan sangat cantik ya. Kamu cantik sekali, Sally. Itu dia katakan seperti itu. Padahal rambut Sally itu acak-acakan, giginya cuma satu. Tapi dia mengatakan, Sally, kamu sangat cantik, kamu kelihatan sangat cantik. Nah, itu supaya menyenangkan orang lain. Tapi sebenarnya itu tidak sesuai dengan keadaan. Jadi seringkali kita itu berbicara sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai kenyataan, supaya orang itu senang atau kita bisa memberikan pujian palsu. Wah, hebat sekali kamu. Misalnya seperti itu ya. Padahal temannya itu enggak hebat-hebat gitu ya. Kak, tapi supaya Kak, ya. Kak. Ya. Semisalnya Kak, kalau cowoknya ngomong dia ganteng segala kayak dikira gay. Melvin. Tapi kalau cowok yang ngomong kayak gitu tuh kayaknya dikira gay. Oh ya. Ya. Nah, itu kadang-kadang itu kita bisa seperti itu. Wah, kamu ganteng sekali sama Melvin, katanya begitu ya.
Padahal Samelpinnya apa namanya? Misalnya belum mandi, Samelpinnya misalnya belum potong Hanya rambut gitu ya. Misalnya Samelpinnya itu apa namanya masih berantakan, tapi dia, wah kamu ganteng sekali Samelpin. Wah, Samelpin menjadi senang. Padahal pada saat itu Samelpin tidak ganteng seperti itu ya. Pada saat itu tidak dalam keadaan yang baik. Nah, kita itu seringkali bisa memuji teman kita itu, wah baju kamu bagus deh gitu ya. Padahal misalnya bajunya itu di atasnya warna hijau, di bawahnya warna kuning gitu, nggak sesuai, nggak serasi. Tapi supaya temannya senang, akhirnya kita mengatakan, wah kamu bajunya bagus sekali. Supaya teman kita itu merasa senang. Dan itu sebenarnya adalah pujian palsu. Kadang-kadang dalam hati kita itu tidak tulus memuji ya. Karena apa? Supaya orang tidak tersinggung. Misalnya, bagus enggak lukisanku? Padahal lukisannya itu misalnya kurang bagus, kurang rapi. Tapi kita, oh bagus, bagus. Kita bilang begitu ya. Nah itu kadang-kadang kita supaya menyenangkan orang lain tetapi tidak mengatakan kebenaran yang ada di dalam hati kita. Apalagi misalnya seperti ibu-ibu ya. Misalnya kalau ibu-ibu, kamu tambah langsing aja. Misalnya begitu ya. Padahal ibu itu gendut. Nah, itu adalah pujian yang palsu. Nah, kadang-kadang juga kita bisa mengatakan, Papa ganteng deh. Nah, ternyata kita memuji ada maunya supaya dibelikan pizza. Begitu ya. Nah, itu adalah pujian yang palsu. Ada udang di balik batu, ada maunya. Nah, selanjutnya mengatakan apa yang ingin didengar orang lain, bukan apa yang sebenarnya. Misalnya tadi dikatakan, wah betapa tampannya kamu, atau betapa merdunya suaramu. Padahal tidaklah demikian. Pemikiran dasarnya adalah karena dusta-dusta itu tidak mencelakakan, tetapi justru membuat orang merasa senang. Maka semuanya itu tidak berbahaya dan tidak bersalah. Sekali lagi dusta itu adik-adik nggak ada yang namanya dusta putih. Dusta adalah hal yang tidak baik. Seringkali pemikirannya kalau kita berdusta atau memuji secara palsu, ya nggak apa-apalah, itu membuat orang merasa senang. Dan itu juga tidak berbahaya dan itu tidaklah salah. Nah, hal ini jangan kita lakukan ya. Nah, Allah mengizinkan kita dalam keadaan yang sangat terdesak untuk menyembunyikan atau menahan sebagian kebenaran dari mereka yang adalah musuh kita. Kita melihatnya dari perintah Allah kepada Samuel. Coba buka Samuel 16 ayat 1, 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 5. Kakak minta yang baca Jessica. Coba dibaca. Jessica. Dapat Jessica? 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 5. Coba dibaca. Maka Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel,
berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan duka ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anak laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ya, adik-adik, kita perhatikan mengenai Samuel ya. Tuhan mengizinkan dia untuk menyembunyikan sebagian kebenaran, tapi tidak berbohong ya. Disembunyikan dulu sebagian kebenaran. Kalau dia pergi dan diketahui oleh Saul bahwa dia mengurapi Daud sebagai raja, maka Saul kemungkinan akan membunuhnya. Maka dia hanya mengatakan bahwa dia datang untuk mempersembahkan persembahan kepada Allah ya. Nah, adik-adik, Allah memerintahkan kepada Samuel untuk melakukan dua hal di dalam situ ya. Tetapi jika raja menuntut untuk mengetahui apa yang dilakukannya, Allah menyuruh Samuel untuk memberitahukan satu hal saja, yaitu mempersembahkan persembahan, tapi tidak mengatakan untuk mengurapi. Jadi Samuel harus memberitahukan sebagian kebenaran yang tidak akan mencelakakan dan menyembunyikan sebagian kebenaran yang akan berbahaya jika diberitakan. Nah, tetapi mari perhatikan bahwa Allah tidak mengizinkan untuk berdusta. Dengan kata lain bahwa Allah memang mengatakan bahwa orang jahat tidak memiliki hak untuk mengetahui seluruh kebenaran yang dapat kita katakan, tetapi ia tidak berkata bahwa kita memiliki hak untuk mengatakan dusta apapun kepada mereka. Nah, adik-adik yang terkasih, ini ada kadang-kadang keadaan yang membuat kita harus menahan sebagian kebenaran dari mereka atau orang-orang jahat ya. Bukan berarti kita berdusta ya, bukan berarti kita berdusta, tetapi kita hanya memberikan sedikit saja pemberitahuan, memberitahukan sedikit saja karena mereka tidak memiliki hak untuk mengetahui semuanya. Kalau mereka mengetahui semuanya, maka itu akan menjadi berbahaya. Nah, adik-adik, kembali kepada yang ini tadi ya, yang mengenai dusta putih tadi, kakak lupa mengatakan bahwa kadang-kadang dusta putih ini pun terjadi untuk kita menghindari sesuatu atau konflik. Misalnya ketika ada misalnya kita itu sedang bermasalah dengan teman kita, lalu kita itu memiliki hubungan yang tidak baik dengan sahabat kita ya. Kemudian sahabat kita datang ke rumah, maksudnya untuk minta maaf, tetapi karena hati kita itu tidak suka sudah dengan dia, kemudian dia mengatakan, "Mah, kalau ada si Sally, tolong bilang aku nggak ada di rumah." Padahal dia ada di kamar. Nah, itu juga salah satu kebohongan.
Ya, kadang-kadang kita berbohong untuk menghindari konflik dan itu adalah sebenarnya hal yang tidak baik. Tetapi yang benar seharusnya kita menyelesaikan konflik itu tanpa berbohong. Jadi ini adalah seringnya kejadian kita sehari-hari ya. Jangan sampai kita mengungkapkan sebuah kebohongan. Nah, kemudian ini tadi bicara mengenai Samuel yang diperintahkan Allah. Maka dia hanya mengatakan satu bagian saja, sementara yang lain dia sembunyikan. Tetapi dia tidak berdusta. Nah, Allah mengizinkan kita dalam keadaan-keadaan yang terdesak untuk menyembunyikan atau menahan sebagian kebenaran dari mereka yang adalah musuh kita. Ini adalah Samuel. Ya. Sama misalnya ketika kita dalam keadaan yang terdesak, ada orang jahat gitu ya. Kemudian kita menyembunyikan sedikit, misalnya, apakah kamu tahu aku yang mencuri? Enggak, misalnya seperti itu ya. Karena itu sangat membahayakan. Tetapi misalnya nanti di dalam kepolisian kita bisa mengatakan itu. Nah, adik-adik, ini ada kesimpulannya. Beberapa cara yang melaluinya kita dapat mempelajari tentang ketaatan yang lebih besar. Nah, kita harus berpikir sebelum berbicara. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Itu di dalam Amsal 10 ayat 19. Jadi kita sebelum kita berbicara, mari kita pikirkan dulu. Supaya apa yang keluar dari mulut kita adalah sebuah kebenaran. Nah, kemudian adik-adik, lidah merupakan anggota yang sukar dikendalikan, anggota tubuh yang sukar dikendalikan, maka kita harus berhati-hati ya. Nah, kemudian mari dilihat lagi, kita satu berpikir sebelum bicara, yang kedua diam dapat menjadi sama kelirunya dengan pembicaraan yang jahat. Artinya adik-adik, jangan di sini dikatakan kalau kita diam tetapi kita mengetahui kebenaran dan kita tidak mengungkapkan, maka itu adalah hal yang jahat. Artinya sebenarnya kita tidak mengatakan kebenaran. Jadi kita cari aman. Misalnya di kelas kita ternyata komputer gurunya dicuri oleh teman kita yang adalah sahabat kita karena mungkin dia membutuhkan biaya untuk bayar sekolahnya. Dia mencuri itu dan kita ketahui. Dan karena dia teman kita, lalu kita diam saja. Diam aja kita. Aku aman, cari aman saja, aku diam. Itu sama sebenarnya sebuah kebohongan karena sebenarnya kita tahu yang mencuri itu adalah teman kita sendiri. Itu harus diungkapkan ya. Atau misalnya ada hal-hal yang lain, misalnya tidak mencuri. Ketika ada teman itu memfitnah teman kita. Lalu dia menceritakan, tahu nggak? Aku bilang dia itu perempuan yang suka sombong. Padahal itu adalah hal yang tidak benar. Tapi kita tahu bahwa yang dikatakan itu adalah hal yang tidak benar. Kita mengenal perempuan itu bahwa perempuan itu tidak sombong, tidaklah sombong. Tapi karena iri hati, maka ada teman kita yang lain yang mengatakan hal itu sombong. Kalau kita diamkan,
Itu sama artinya kita membiarkan kejahatan itu terjadi. Maka kita harus mengatakan kebenaran bahwa itu sebenarnya adalah hal yang tidak baik. Adik-adik perlu keberanian ya untuk kita mengungkapkan. Tetapi yang harus kita ingat adalah kebenaran itu akan selalu menang. Ya. Tidak kebenaran di dalam dunia ini, tetapi kebenaran berdasarkan firman Tuhan. Kalaupun ada kebenaran yang membuat kita kalah di dunia ini, tetapi kita tetap menang di hadapan Tuhan. Maka seringkali dikatakan bahwa kebenaran itu pasti akan menang. Kalaupun kebenaran itu kalah di hadapan manusia, tetapi tidak di hadapan Allah. Itu adalah hal yang paling penting. Nah, jika kita tahu bahwa suatu kesalahan telah dilakukan dan tidak mengungkapkannya, kita bersalah ketika kita bungkam. Ya, kebungkaman kita kelihatannya akan menyatakan persetujuan kita. Nah, lalu yang terakhir adalah ingatlah bahwa kerajaan iblis adalah kerajaan kepalsuan, kebohongan, dan tipuan. Ya. Kerajaan Kristus adalah kerajaan kebenaran, kejujuran, dan integritas. Maka adik-adik, kita hari ini belajar menjadi anak Allah yang merupakan bagian dari kerajaan Kristus. Ya. Kita memiliki kebenaran, kejujuran, dan integritas. Ingatlah, tidak ada dusta putih atau kebohongan putih. Pada intinya kebohongan adalah kebohongan ya, adik-adik. Nah, kalau kita sudah tahu hal ini, maka mulai hari ini dan seterusnya kita belajar ya. Kita belajar bahwa Allah menginginkan kita untuk mengatakan hal yang sebenar-benarnya ya. Nah, adik-adik, Alkitab mengatakan tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Itu di dalam 1 Yohanes 2 ayat 21. Sekali lagi ya, tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. 1 Yohanes 2 ayat 21. Dan firman Tuhan dikatakan juga, biarlah Tuhan menyeret segala bibir yang manis. Ya. Itu di dalam Mazmur 12 ayat 4. Maka hari ini adik-adik kita mulai belajar ya. Mulai belajar bahwa ketika kita bertobat, maka kita dimampukan untuk mengungkapkan kebenaran. Kebenaran yang kita pegang adalah kebenaran yang berdasarkan pada kebenaran Allah, bukan dari pikiran kita. Maka haruslah kita meminta tuntunan dari Tuhan untuk kita bisa hidup dalam kebenaran setiap saat. Ya, demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini ya. Dan kita berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur karena hari ini kami belajar tentang satu bagian firman Tuhan, perintah yang ke-9, bahwa kami dituntut untuk tidak mengucapkan saksi dusta kepada sesama kami. Tolonglah kami Tuhan, agar hati kami, pikiran kami, dan mulut kami, dan perilaku kami, jari jemari kami,
mengungkapkan semua hal yang benar. Kiranya Tuhan menolong kami dan memampukan kami dan punya bijaksana untuk bisa mengerti akan kebenaran yang sesungguhnya, yaitu kebenaran yang berdasarkan pikiran Allah, bukan berdasarkan akal budi kami atau untuk menyenangkan orang lain. Berilah kami keberanian ketika kami mengungkapkan kebenaran, walaupun kadangkala itu membuat kami menderita, membuat orang tidak menyukai kami, membuat orang membenci kami. Walaupun kami kalah secara duniawi, tetapi di mata orang lain, tetapi di mata Tuhan kami adalah seorang pemenang karena mengungkapkan, karena melakukan hal yang benar. Tolonglah kami ya Tuhan, sekali lagi mampukan kami untuk memiliki keberanian. Dan kami tetap percaya bahwa Tuhan terus melindungi dan menyertai kami ketika kami hidup dan bersandar berdasarkan firman Tuhan yang sejati. Kami tidak mau turut kepada iblis, bapa segala dusta. Kami mau kerajaan kami adalah kerajaan Kristus yang di dalamnya adalah kebenaran, kejujuran, dan integritas. Berilah kami kemampuan ya Tuhan untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk firman Tuhan, dan Tuhan kiranya mematraikan firman ini supaya kami mengingatnya seumur hidup. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mempersembahkan persembahan kita ya. Kita akan mempersembahkan persembahan kita. Mari sama-sama kita menyanyi lagu Burung Pipit yang Kecil. Persembahannya bisa ditaruh di tempat yang sudah disiapkan. Satu ayat Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil, dikasihi Tuhan, terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Sekali lagi. Bunga bakung di padang, diberi keindahan, terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Ya, sudah dipersembahkan persembahannya? Ya, oke. Kalau sudah disimpan ya pada awal bulan September bisa diserahkan ke gereja. Tulis aja namanya, terus persembahan sekolah minggu tunas remaja. Tulis aja namanya ya. Nah, adik-adik, ada yang ditanyakan dari apa yang kakak sampaikan tadi? Halo Ripka. Ya, kalau tidak ada, terakhir kita mau berdoa bersama ya adik-adik. Kakak mau berbagi doa untuk kita. Semuanya dapat bagian, setelah itu kakak akan tutup dengan doa penutup. Kakak minta Evelyn doakan untuk mama dan papa kita masing-masing. Dan seluruh keluarga kita agar tetap sehat. Ilona, doakan untuk para tenaga kesehatan yang menangani COVID-19. Jennifer berdoa untuk para pendeta, hamba-hamba Tuhan, supaya mereka juga diberikan kesehatan dan kekuatan. Firman Tuhan tetap diberitakan walau dalam masa pandemi ini. Leonard berdoa untuk kota Palangkaraya agar tetap aman dan damai. Jessica, kakak minta berdoa
untuk orang-orang yang sakit, yang sedang isolasi mandiri karena COVID, supaya Tuhan berkenan sembuhkan. Nikolas, kakak minta Nikolas berdoa untuk bangsa dan negara kita, Bapak Presiden dan seluruh menteri-menteri bisa bekerja dengan baik, khususnya menangani COVID-19. Kemudian kakak minta berdoa Andi doakan orang-orang yang ada dalam penjara, ya, yang menjalani hukuman, agar mereka tetap dipelihara Tuhan, dan ketika mereka ada di penjara, mereka bisa insaf, sadar, berbalik kepada Tuhan. Sehingga pada saat keluar nanti mereka menjadi orang yang baik, bahkan mereka menjadi saksi ketika Tuhan pelihara mereka. Edric, doakan Edric untuk para pengemis, untuk orang-orang terlantar, supaya pengemis itu bisa memiliki pikiran yang baik, tidak mengemis tetapi memiliki mental untuk bekerja. Untuk orang-orang terlantar supaya Tuhan memelihara mereka dan berikan pekerjaan. Ripka, boleh buka open cam Ripka. Ripka doakan untuk kelas kita Tunas Remaja supaya anak-anak tetap setia mendengar firman Tuhan, terus kakak-kakaknya juga bisa mengajar dengan sebaik-baiknya. Nah, dapat semua ya? Kita doakan bersama, boleh bersuara, ya. Nanti terakhir kakak yang berdoa sekaligus doa penutup. Langsung saja kita berdoa bersama-sama dengan doa masing-masing. Oh, sebentar Kak Diana. Kak Diana bisa doakan untuk Gereja Pangarinah ya, supaya pelayanannya tetap bisa berjalan baik walaupun dalam masa pandemi. Oke, terima kasih Kak Diana. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mendoakan. Ini kami berdoa untuk Gereja Pangarinah, Tuhan yang boleh terus menyertai dan mengurapi setiap hamba-hambamu, setiap orang yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan memimpin gereja kami. Biarlah Tuhan yang boleh menurunkan Roh Kudus agar di tengah-tengah pandemi pelayanan tetap bisa berjalan dengan sesuai dan sudut dengan kehendak, dan biarlah Tuhan yang boleh terus menopang kami dan pimpin serta berbelas kasih atas kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Semoga Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang boleh terus pimpin dan berbelas kasih atas kami, sehingga kami boleh terus merasakan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Berkenan mencintai firman-Mu dan selalu hidup sesuai dengan kehendak. Ya Bapa kami yang di surga, inilah kami anak-anak-Mu yang menaikkan doa syafaat kami kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan mendengar doa kami, dan kami mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon pengasihan Tuhan. Tuhan kiranya mengabulkan doa kami. Dari itu semua Tuhan, kami mau belajar, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, kami sekarang mau mengakhiri sekolah minggu ibadah tunas remaja kami. Biarlah ibadah kami ini memberikan kesegaran kepada iman dan pengharapan kami kepada Tuhan,
dan semakin memperbaiki perilaku kami menjadi lebih baik. Ampunilah ya Tuhan segala kesalahan, kekeliruan kami, pikiran kami yang salah, dan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya semakin hari kami semakin disempurnakan di dalam Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati kami semua, sekolah kami, walaupun kami secara sistem online, tetap berikanlah semangat pada kami. Kami diberikan hikmat untuk memanajemen cara belajar kami sebaik-baiknya, dan kami memperoleh hasil yang terbaik. Biarlah kami juga diberikan untuk selalu diingatkan berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, dan kami mengakhiri ibadah tunas remaja ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, demikianlah ibadah tunas remaja kita. Minggu depan kita bertemu lagi. Sekarang kita foto ya.